Haja Epon FSI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Pematang beserta jajaran, yang saya hormati Bu Kabid, Bu Insidowisma beserta staf, yang saya hormati juga Pak Ketua BPD Pak Ketua BPD LPM, Ketua Karang Taruna, Ibu Kader, Pak RT, Pak RW, se-Desa Pematang yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati juga rekan kami pendamping lokal desa Pematang, Bu Sri, dan juga rekan-rekan semua sebagai perangkat desa di Desa Pematang. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bersilaturahmi pada tataran pemerintahan desa yang baru ini. Saya selama beliau dilantik mungkin yang baru ini saya ketemu dengan Pak Lurah langsung di desa. Mudah-mudahan dengan adanya kepemimpinan kepala desa yang baru ini akan memberikan kemajuan kepada warga masyarakat desa Pematangnya, dan tentunya juga dalam penjagaan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya, dan kita semua sebagai umatnya di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kali mungkin saya menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi kepada pemerintahan Desa Pematang serta jajarannya yang sudah melaksanakan kegiatan ini di dalam rangka membuka keran untuk perencanaan pembangunan di tahun 2022. Tentunya juga ini dengan pertama kali sebagai bahan atau program dalam rangka penyusunan RPJMDes-nya di Desa Pematang 6 tahun ke depan. Nah, berbicara mungkin saya mohon izin dalam kesempatan ini juga saya tidak bisa berpanjang lebar ya Pak ya, dan saya juga tidak menyiapkan juga materi khusus gitu kan, karena ingin kita berdiskusi sebetulnya, tapi waktunya terbatas. Karena hari ini saya juga harus melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi terkait dengan cakupan vaksin di Kecamatan Keragilan. Kepala desa saya undang semua lembaga-lembaga yang ada di kecamatan yang punya akar ataupun punya semacam anggota-anggota lah di bawahnya, kami undang semua untuk mensinergikan bagaimana caranya cakupan vaksin ini di bulan Desember mencapai 70%. Kalau tidak mencapai 70%, ini kita dikhawatirkan terkait dengan pengelolaan keuangan, terutama nanti Bu Kabid juga menyampaikan ini akan berimbas Pak terkait dengan dana alokasi umum dari pemerintah pusat, termasuk di dalamnya adalah dana desa. Ini yang kita khawatirkan. Jadi pada kesempatan ini kelembagaan yang Bapak-bapak dan Ibu hadir saat ini berbagai macam kelembagaan ya yang ada. Lembaga masyarakat ini sudah dinaungi Pak dengan adanya Permendagri 18 tahun 2018. Siapa saja sih yang termasuk kelembagaan masyarakat? Salah satunya adalah Ketua RT dan RW itu ya. Itu juga sudah nanti Pak Lurah tadi sampaikan bahwa tidak akan istilahnya mengganti secara drastis. Kalau dulu makan Pak ya, kepala desa baru semuanya dirubah, lembaga LPM-nya, RT RW-nya, kemudian juga PKK, kemudian kader-kader semua gitu dari nol pisan. Akhirnya ya masyarakat istilahnya perkembangannya lambat. Nah sekarang dinaungi Pak dengan aturan-aturan yang membatasi, yang melindungi terhadap kelembagaan yang ada, termasuk bapak-bapak yang saat ini hadir gitu ya, dan ibu-ibu juga mungkin paling nanti kepala desa akan melihat perkembangan daripada kinerja semua kelembagaan yang mendukung sebagai mitra pemerintahan di desa. Kalau Bapak Ibu tahu, pemerintahan desa dibedakan dengan pemerintah desa ya Pak ya, dan lembaga kemasyarakatan. Ada pemerintah desa itu kepala desa dengan perangkatnya. Tadi mungkin Pak Lurah sampaikan akan melihat kinerja selama berapa
kabinet berapa lama lah Pak Lurah nyampaikan gitu kan, akan melihat kinerja daripada perangkat desanya ke depan. Kemudian juga akan melihat kinerja juga BPD kan sama ya Pak ya. BPD itu dipilih oleh warga masyarakat ya, pemilihan diesakan sama bupati sama gitu. Tapi ini ketika bicara BPD dengan kepala desa dan perangkat itu namanya pemerintahan desa. Lembaga kemasyarakatan ini adalah PKK, Karang Taruna, LPM, kemudian juga RT RW itu ada di bawah naungan Permendagri 18 tahun 2018. Nah, nanti Bu Risma isinya apa, tugas pokok dan fungsinya mah sudah dijalankan sama ibu-ibu sama bapak-bapak semua. Cuman mungkin terkait dengan masalah apa yang sudah Bapak Ibu curahkan waktu, curahkan tenaga, curahkan juga materi ya Pak ya, mengorbankan keluarga juga, harusnya kita berkumpul sama keluarga ditinggal karena urusan kepentingan masyarakat, mau kepentingannya pendidikan, kesehatan, kemudian juga bantuan ya Pak ya Ibu, apalagi nih ibu-ibu kader, PKK desa, PKK RT RW, sampai juga urusan kelompok-kelompok arisan, kelompok simpan pinjam dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pengejawantahan atau penerjemahan terkait dengan tugas pokok fungsi yang dinaungi oleh Permendagri 18 tahun 2018 ya. Kemudian yang keduanya, saat ini Bapak dan Ibu dikumpulkan, ya tentunya ini akhir tahun. Ini anggarannya dari Bankub ya Pak Lurah? Ya, dari bantuan gubernur Pak. Jadi desa mendapatkan bantuan dari gubernur dari tahun ke tahun mundur Pak, turun gitu ya. Tahun kemarin 2020 itu 50 ya Bu Risma. Sekarang cuma 15 juta. Termasuk salah satunya adalah untuk honornya PLD ini. Bu Sri nanti ngajak jalan-jalan ke Bapak Ibu karena beliau megang 4 desa. Lumayan, jadi bingung juga ke Bu Sri di sini, makanya bapak-bapak dan ibu semuanya dengan adanya pendampingan Bu Sri itu mendampingi dari mulai sejak RT RW sampai dengan istilahnya lembaga-lembaga secara keseluruhannya. Nah, kalau kami baca itu surat edaran dari gubernur yang melalui DPMD ya Bu Risma, itu kalau kegiatan yang 5 juta ini, mohon maaf 5 juta ya Pak Lurah ya, tidak melibatkan Karang Taruna, itu akan ada sanksinya kalau tidak salah. Artinya itu akan berimbas juga terhadap program, karena kita ingin mendorong peran serta para pemuda. Yang para pemuda itu kan bukan hanya laki-laki ya Bu ya, tetapi di sini juga remajanya, remaja putra putrinya. Nah, kaitan dengan itu gitu ya, artinya pada saat nanti Bapak lihat dulu dari tata tertib secara administrasinya ya. Bapak Ibu coba nanti kita berawal dari tata tertib administrasi yang Bapak Ibu pegang saat ini ya. Khawatir nanti masa kerjanya sudah habis Pak ya. Kalau sudah habis berarti harus diperpanjang gitu, ataupun direvitalisasi lah SK-nya, dilihat lagi. Jadi SK-nya lihat, karena apa? Ketika Bapak Ibu menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak ada legal formalnya, dikhawatirkan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi nanti Pak Sekdes ya, mohon mungkin dilihat lagi, dianalisa lagi SK-SK RT, RW, kemudian juga PKK, Karang Taruna, LPM ya. Kemudian juga organisasi apalagi, kalau BPD udah jelas ya, udah dilihat lagi yang lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa, termasuk juga mungkin kalau keagamaan juga, kalau memang nanti bersinergi juga dengan pemerintahan desa, kan ada penyuluh agama ya Pak ya, di desa itu ada penyuluh agama, punya juga isinya organisasi yang ada di bawahnya. Semua organisasi keagamaan maupun juga kemasyarakatan
itu harus betul-betul ada legal formalnya dari pemerintahan desa ya Pak ya. Itu untuk supaya Bapak Ibu melaksanakan pekerjaan juga tertib, nyaman, aman, tenang dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang keduanya terkait dengan tugas pokok dan fungsi ya. Bapak Ibu juga harus betul-betul melihat apa sih fungsi daripada lembaga kemasyarakatan ini. Tadi saya di muka disampaikan mitra pemerintahan desa. Salah satunya tugas Bapak dan Ibu, baik dari mulai Bapak Ibu mengikuti kegiatan di desa ya, itu setiap kegiatan di desa melaksanakan musyawarah itu pasti Bapak Ibu akan hadir. Jadi hadir pada saat musyawarah di tingkat desa maupun tingkat RT dan RW. Ini tugas Bapak Ibu yang ada di RT selaku selaku ketua RT dan RW. Kalau melihat dari proses perencanaan ya, melaksanakan, monggo Pak dipayun Pak. Lengkap yang Pak RT Pak RW-nya hadir semua. Lengkap. Alhamdulillah. Ini Pak kosong dipayun Pak. Bukan apa-apa Pak, yang Arab. Kok mancing ning TV wan. Naik lang. Beda dewek mati. Tenang aja ya Pak ya, selamat datang gitu. Selamat terawih ya. Ini apa banyak wajah-wajah baru juga ya Pak Lurah ya. Wajah casing baru, casingnya doang yang baru ya Pak ya, Pak Haji. Oke, izin Pak Haji, Bapak Ibu yang sangat saya banggakan ya, dalam kesempatan ini kita bertemu gitu ya, mudah-mudahan silaturahminya panjang ya Pak ya. Nah, kemudian terkait dengan tugas Bapak RT dan Pak RW, Ibu Kader semuanya, LPM, kemudian juga Karang Taruna ya. Saya mohon nanti ke depan Bapak Ibu, pada saat, karena salah satu tugas daripada Bapak Ibu adalah melakukan perencanaan juga di tingkat desa, mengikuti perencanaan yang diawali karena Pak Lurah ini punya misi-misi apa ya, kita kupas untuk memberikan informasi terkait dengan kedudukan daripada pemerintahan desa ini. Tanpa ada dukungan, tanpa ada dorongan dari warga masyarakat desa Pematang, Pak Lurah tidak akan bisa kerja sendiri ya. Jadi kita ngupas dari perencanaan dulu ya, tugas Bapak RT di sini kita ingin alur perencanaannya ini bisa terlaksana dengan benar ya. Tidak hanya istilahnya nanti menyusun program RPJMDes itu asal jadi Pak ya. Asal jadi copy paste yang sudah akan berbeda ya Pak ya. Visi misinya pasti berbeda dengan 6 tahun kemarin gitu. Nah sekarang 6 tahun ke depan Pak Lurah saat kampanye di tingkat masyarakat itu ada visi misi ya, Pak RT, Pak RW, kader, kemudian juga BPD perwakilan Pak ya, di tingkat desa atau RW kan ada perwakilannya ya, BPD ya. Ada ya Pak ya? Ada berapa di Pematang? 7 ya Pak Udin ya? Anggota BPD 7 ya? Nih 7 Pak ya. Di situ ada Pak Ahmad Yani. Bapak udah kenal kan ketuanya Pak Ahmad Yani? Kenal. Kemudian Bu Sulasiah ini Dewan Guru ya. Kemudian Pak Rahmat juga guru. Mantap semua Pak. Anggotanya Pak Samsuri, Pak Mansur, Pak Nana Suciana dan Pak Solihin, ini jajaran pendidik semuanya. Insya Allah dengan adanya BPD yang betul-betul ini merupakan kepercayaan masyarakat ya Pak ya, ini harus didukung. Jadi nanti Pak RT melaksanakan istilahnya kegiatan di wilayah RT RW-nya bersinergi. Kalau Pak RW membawahi 3 RT bisa melaksanakan musyawarah dusun proses perencanaannya untuk menggali gagasan daripada warga masyarakatnya. Penggalian gagasan itu Bapak Ibu tidak berpikir hanya fisik saja ya,
ketika misalnya sekarang pembangunan fisik berjalan tapi kapasitas SDM-nya tidak tahu ya Pak atau kurang, kan kita lebih baik istilahnya peningkatan sumber atau kualitas SDM-nya terlebih dahulu ya. Kalau Bapak yang sekarang bisa kenilai mungkin ya Pak ya, kalau fisik makan jalan kelihatan gitu kan, kemudian juga bikin gedung PAUD kelihatan, tapi ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini gitu ya, musyawarah semacam pertemuan kegiatan pelatihan seperti ini, justru mungkin akan lebih baik lagi nanti ke depan Pak Lurah, bagaimana caranya supaya masyarakat bisa berdaya ya, bisa berdaya. Tadi Pak Lurah sudah nyampaikan akan melaksanakan kegiatan peningkatan penguatan perekonomian desa, salah satunya Badan Usaha Milik Desa ya Pak ya. Itu bukan aspirasi kepala desa saja yang saya harapkan, tetapi betul-betul view dari kebutuhan masyarakat itu sendiri ya. Berbicara Badan Usaha Milik Desa, Pak RT punya potensi apa, Pak RW juga punya potensi apa di masing-masing RW-nya. Karena di sini ada berbagai macam nanti bentuk usahanya ya. Salah satunya itu bagaimana juga menguatkan perekonomian di Desa Pematang. Desa Pematang mungkin kemarin ibu-ibu muncul hasil pertanian masyarakatnya dengan tapenya yang dikenal Bu, yakin ya Pak Sekdes. Bagaimana si tape ini bisa betul-betul bernilai ekonomis Pak? Kita mungkin bisa bangkitkan lagi ya, supaya masyarakat berdaya mengolah tape ini. Bapak mungkin nanti Pak Lurah akan ngajak lah ibu-ibu kader untuk istilahnya studi tiru lah, misalnya ke Bandung gitu Pak, bikin colena kayak gimana gitu kan, bikin bolu tape Pak ya, bolu tape apa namanya sekarang Bu Risma, dimodifikasi bolu tape tar lah gitu ya Pak ya, itu akan lebih bernilai ekonomis. Itu semua Pak RT, Pak RW setuju kita ingin ada pelatihan buat ibu-ibu misalnya untuk meningkatkan pendapatan asli masyarakat lewat usaha ekonomi pengolahan tape Pematang. Punya brandnya nanti, bukan hanya sampo dipotong jadi tape dipakai ragi ya, pakai ragi dipotong-potong dijual di bobok ya, bakul ya Pak ya, bakul terus dibungkusin pakai daun kemudian ditaliin, itu kan kecil itunya hasilnya. Tapi ketika berpikir, oh ini sepertinya bisa dimodifikasi Pak RT Pak RW, kumaha nih Pak Lurah gitu ya. Ini salah satu peluang ini Pak. Bicaranya kita bicara untuk ke depan ya Pak ya. Kalau bapak-bapak kalau ceramah-ceramah begini nggak ini, saya harapkan nanti ke depan seperti itu. Jadi Pak Lurah, Pak RT, Pak RW setuju nih kita akan mengangkat ciri khas dari Pematang adalah pengolahan tape, sehingga bisa dijual ke pasaran dan punya brand. Hasilnya bisa juga nanti pemasarannya lewat online kalau sekarang mah. Kumpul tuh kan, masih ada ya Pak Udin ya, Ibu ini ya, ini produksi tapenya bagus. Ternyata apa di situ setelah nanti Bapak lihat perlu apa sih gitu untuk pengolahan ini? Mungkin juga perlu alat-alatnya Pak, untuk masaknya seperti apa, ibu-ibunya perlu disekolahkan, perlu dilatih atau dibawa apakah nanti ibu bapak yang berangkat ke sana atau tenaganya yang dibawa ke sini gitu. Itu untuk tahun 2022 Pak Udin itu ya, nanti kita coba doronglah ekonomi kreatifnya ya dari masyarakat. Itu akan membuka peluang pekerjaan juga Pak ke depan gitu ya. Itu satu ya Pak ya, kita lihat potensi yang ada di Desa Pematang. Soalnya dari 2093 saya ke sini, masuk ke Kabupaten 2008, balik lagi 2019, tape Pematang masih seperti itu. Belum ada berubah saja Pak Ketua LKMB dulu Pak Saroni gitu kan. Nah ini saya bawa untuk berpikir praktis tetapi ekonomis juga gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti mudah-mudahan terdorong gitu. Ini beliau sebagai bina lembaga kemasyarakatan Kabinnya. Beliau adalah insinyur peternakan
Ya, kalau punya bebek nih, di bebek ada kan di sini? Ada. Banyak ya Pak ya? Banyak, Bebek banyak. Pak RT, Pak RW. Tinggal ke beliau gimana nih pengolahan bebeknya ini bisa menjadi rica-rica bebek, bisa bulunya bisa menjadi apa namanya? Esek, kemoceng gitu kan. Tapi bisa juga dipakai kerajinan atau telur bebeknya Bapak pengen ada pengolahan. Bukan hanya telur asin Bu, sekarang bisa telur asin jadi tepung untuk pengolahan fish chicken gitu kan. Itu Bapak Ibu bisa kerja, bisa studi tiru ke Sujung atau nanti Bu Susinya saya bawa ke sini gitu untuk memberikan pelatihan gimana caranya gitu. Sampai brandnya udah bagus Bu. Itu BUMDes Sujung itu dapat bantuan Bu. Kurang lebih 1,4 miliar itu dari mulai rumah produksinya, mesinnya sampai dengan pengolahannya. Sekarang pemasarannya juga dibantu sama perusahaan dari kementerian. Saya pengen begitulah di peradilan supaya nanti produk-produk kawasan di desa masing-masing punya unggulannya gitu ya. Kalau sekarang apa yang mau diinikan, ayo kita misalnya melalui beliau gitu bisa mendatangkan ahlinya untuk dilatih ibu-ibunya ya. Kemudian yang ketiganya, Bapak Ibu punya sumber destinasi wisata. Ini sudah ada ya Pak Udin ya, sudah ada surat hibahnya ya dari keluarga Pak Sekdes dihibahkan ke desa menjadi aset desa Pak. Itu aset desa. Aset desa ini bagaimana caranya Kawah Pematang ini menjadi pusat destinasi di Kecamatan Peradilan ini. Dulu tahun berapa 90-an ya Pak Udin pernah tapi itu kan dulu mah nggak berbicara anggaran ataupun status lahannya Pak. Pernah ada bantuan ke sana dari Dinas Pariwisata Kabupaten. Waktu itu LPM-nya Pak Buang ya, Pak Saroni ya, sama-sama dengan Pak Saroni bawa proposal ngagidik Pak Kaditu ke Dinas Pariwisata. Ada bantuan kurang lebih 70 jutaan ya Pak Udin yang sama dengan yang di situ Blungun gitu. Nah sekarang keluarga Pak Udin sudah menghibahkan, Pak Lurah nanti dicatat ininya Pak di catatan aset desanya ya, di aplikasinya sehingga betul-betul itu adalah aset desa sehingga nanti diserahkan kepada desa. Termasuk sekarang sudah mulai penataan. Nah bagaimana caranya supaya menarik wisatawan lebih banyak Pak ke Desa Pematang. Jadi itu bisa menjadi destinasi wisata pengobatan. Tetapi selain itu juga bisa dikembangkan menjadi wisata buatan Pak. Tidak hanya kalau Pematang aja bikin pusat-pusat selfie-nya kerjasama dengan masyarakat sekitarnya. Kalau tidak salah pernah datang ke sini juga Pak Dewan Sopwan ya untuk membidik Pak. View-nya dari belakang itu udah bagus Pak. View-nya itu background atau latar belakang lah dengan alamnya ya, pesawahan. Cuman sampahnya sekarang sudah beres ya Pak Udin. Karena persoalannya sampah itu. Jalan sudah bagus, sok nanti didorong juga nih Pak RT, Pak RW, lembaga-lembaga yang ada bersatu dengan ibu-ibu kader dan sebagainya, sampaikan ke desa persoalan ataupun potensi-potensi yang ada itu supaya bisa lebih ditopang lagi dengan anggaran dana desa. Jalan sudah mau hampir habis ya Pak ya? Proyek fisiknya sudah hampir habis ya, jalan gamnya sudah hampir habis, drainasenya mungkin nanti dipenuhi gitu. Artinya di sini nggak apa-apa. Artinya apa yang menjadi potensi? Bapak Ibu tidak bisa istilahnya bergerak tanpa ada kita bikin membangun komunikasi. Tidak bisa membangun komunikasi dengan pemerintahan desa saja. Kalau seandainya Pak RT, Pak RW juga punya relasi ya, kita gunakan Pak untuk komunikasi seperti itu sehingga bisa lebih mempercepat
pelaksanaan pembangunan. Bapak RT Pak RW cukup mungkin aspirasi sampaikan ke desa, nanti desa yang istilahnya akan berjibaku memperjuangkan potensi-potensi yang ada di desa Pematang ini. Itu harapan ke depan Pak Sekdes, Pak Lurah, BPD dan rekan-rekan Bapak Ibu gitu ya, dari warga yang dipercaya sama masyarakat menduduki kelembagaan yang ada, bisa memberikan satu perubahan ke depan. Itu kita bidik terkait dengan potensi untuk mengembangkan ekonominya dulu. Ketika nanti ekonominya sudah berkembang dengan kelembagaan BUMDes ini, akan memberikan pendapatan asli Pak ke desa. Kalau pendapatan asli desa itu kumaha pemerintahan desa gitu mengolahnya, tidak lagi dibungkus dengan aturan-aturan yang betul-betul ketat ya Pak ya, tetapi tetap nanti peraturan desa mau untuk memberikan reward kepada Pak RT Pak RW-nya bisa nambah, atau kepada kader ataupun kepada perangkat desa itu bisa kalau pendapatan asli desa ya. Jangan nanti istilahnya kita dengan berpikir praktis terhadap kegiatan-kegiatan fisik saja. Di DPMD kepala bidangnya itu semua Pak bisa istilahnya memfasilitasi. Ada kelembagaan, ada Bu Risma, kaitan pemberdayaannya ada Pak Haji Nasir, kaitan dana desanya ada Pak Subhan, pemerintahan desanya ada Bu Lisa. Itu tempat nanti berkomunikasi untuk mengembangkan desa ke arah mana ya, supaya nanti Bapak Ibu kalau ceramah begini mah istilahnya nggak, ini saya membuka wawasan untuk nanti ke depan lebih kepada praktek Bapak Ibu ya Pak ya. Pak Lurah lebih kepada praktek nih ke depan, membuka peluang potensi ya. Makanya nanti pas di musyawarah desa untuk menyusun RPJM Des 6 tahun ke depan itu nanti diberikan Pak ke RKP Desnya. Perlu mungkin untuk tadi tape perlu mesin ya, kepala desa membiayai dari dana desa dulu, diolah dulu, nanti kalau sudah jalan baru masuk ke unit usaha BUMDes. Destinasi wisata juga demikian gitu, pengolahan bebek juga demikian. Jadi nanti kalau misalnya pusat Belerang ini menjadi pusat destinasi, bisa bikin showroom-showroom hasil ke masyarakat juga Pak, kuliner masyarakatnya juga pasti ramai lah insya Allah Pak ke depan. Tapi harus greget ya Pak ya, kita nanti bantu bagaimana mengkomunikasikan sampai dengan ke tingkat pusatnya gitu kan, melalui dinas PMD kabupaten. Saya hanya membuka ya Pak, itu perencanaan pas pelaksanaannya juga Bapak Ibu sebagai unsur kelembagaan bisa menjadi kontrol sosial ya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa. Ingatkan pemerintahan desa dalam pelaksanaan ke depan itu seperti apa. Jangan Bapak istilahnya kalau ada masalah pada pelaksanaannya pure langsung laporan ke atas, tetapi kita musyawarah di tingkat desa itu Pak. Mahkamah tertinggi di desa itu adalah musyawarah. Koordinasikan dengan Babinsa, Babinmas yang ada gitu. Jangan nanti abong-abong sekarang ada media sosial Pak, sebelum dikoordinasikan langsung dibikin di IG, langsung di WhatsApp, langsung di istilahnya Instagramnya ya dan lain sebagainya, atau di online menghubungi ini. Jangan sampai seperti itu. Sepanjang ada masalah bisa dikoordinasikan, dimusyawarahkan, sampaikan sumbernya ke desa. Pak Lurah atau Pak Sekdes atau perangkat yang lain, ternyata di masyarakat begini. Itu kan Pak RT, Pak RW yang lebih tahu ya Pak ya. Termasuk juga masalah bantuan dan sebagainya. Jangan sampai nanti langsung gedor ke atas, tetap Pak, nanti dari atas juga akan ke kita sendiri. Kok tidak tahu desanya, kecamatannya bahwa di ini ada persoalan begini. Itu dalam pelaksanaannya ya Pak ya. Kemudian dalam tataran pertanggungjawaban atau pelaporan, Pak RT Pak RW juga tetap pada saat akhir tahun atau per semester nih, desa melaksanakan kegiatan musyawarah untuk bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa, termasuk juga anggaran daripada yang digunakan oleh desa. Pak RT Pak RW, Ibu Kader, LPM, Karang Taruna semua dilibatkan untuk proses transparansinya ya.
transparansinya yang senantiasa menjadi tuntutan masyarakat. Nah, itu ya Pak, sekelumit untuk bagaimana tugas pokok fungsi kelembagaan di masyarakat ini bisa bersinergi, bisa bermitra dengan pemerintahan desa yang di Pematang ini untuk menuju ya Pematang bangkit mandiri, membangun warga masyarakat menjadi warga masyarakat yang betul-betul sejahtera, adil dan makmur ke depan. Ini adalah cita-cita semua warga masyarakat yang ada di Desa Pematang dengan kepemimpinan daripada Pak Buhari beserta jajaran perangkat dan BPD-nya. Itu saja mungkin ya Pak ya, saya menyampaikan untuk memotivasi, mengompori Bapak Ibu supaya berpikir ke depan lebih bangkit untuk ekonomi di masa pandemi ini Pak ke depan. Kita tidak tahu pandemi kapan berakhir Pak. Tapi Bapak Ibu yang hadir di sini sudah vaksin semua belum? Alhamdulillah betul ya Pak Udin ya, karena ada sisa 186 ya untuk Desa Pematang. Saya juga mohon bantuan terakhir kepada Bapak Ibu dan kader untuk tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bagi warga masyarakatnya yang belum divaksin. Nanti mohon juga sampai dengan tanggal 31 ini tetap vaksinasi dilaksanakan untuk melindungi masyarakat terhadap kesehatannya, dan juga upaya pemerintah ini tiada lain adalah untuk bagaimana ke depan Indonesia ini menjadi sehat semuanya. Dan mungkin ada isu yang mungkin sudah juga ada ya Pak ya, Bapak Ibu kan mungkin sudah lihat TV juga. Sekarang ada varian baru juga ya. Apa Bu? Bukan politron ya Bu ya. Nah ini hati-hati, katanya ini akan lebih ganas lagi, tetapi kita lindungi dengan tetap memakai masker ya, protokol kesehatannya dijaga. Kemudian juga vaksinasinya bagi yang baru pertama silakan nanti keduanya juga dilaksanakan. Dan juga mohon Bapak Ibu jaga anak-anak kita ya Bapak Ibu, saat ini tuh benar-benar kita dengan adanya kemajuan teknologi, anak-anak kita sedang bermain HP. Nah ini imbas daripada main HP itu berbagai macam. Dampingi ya Bapak Ibu anak-anak kita ketika memang atau dibatasi lah untuk menggunakan HP. Kemudian yang terakhir ada surat edaran dari Ibu Bupati ya Bapak Ibu untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Kita tetap aja lah, jangan banyak mobilisasi keluar ya. Kita tetap lebih baik kita istilahnya berkomunikasi, manfaatkan hari baik ataupun hari libur ini untuk keluarga ya. Tetap di rumah, tidak keluar daerah, menjaga juga stabilitas dan tidak ada hura-hura ketika misalnya pelaksanaan tahun baru ya, Natal dan tahun baru ini. Jangan ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang mengundang masyarakat untuk berkerumun. Ini tugas Bapak Ibu RT dan RW yang ada di Desa Pematang ini. Saya mohon sinergitas kelembagaan yang ada, hasil dari sini informasi tolong sampaikan kepada masyarakat. Salam kami kepada warga masyarakat Desa Pematang, tetap patuh terhadap apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Demikian saja ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitasnya ya. Tetap kita adalah senantiasa beristiqomah, memohon berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk tetap dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf Bapak Ibu tidak membuka pertanyaan atau tanggapannya. Saya ditunggu di Puskesmas Pematang. Kalau Bapak Ibu mau istilahnya ngobrol lah lebih banyak lagi, silakan Pak. Rumah saya tidak jauh di Pematang, di Kampung Panggang, Desa Kendayakan gitu ya. Kalau di luar jam kerja gitu, kalau mau main, saya bukan orang lain Pak. Di sini udah tahun 93 merasa warga masyarakat Serang, kita utama di Keragilan. Jadi udah makan minum di Keragilan Pak ya. Kita hubungan silaturahminya supaya terjalin lebih enak lagi. Jangan kemana-mana, kalau ada apa-apa silahkan ke rumah ya Pak ya, nggak masalah. Tapi nanti
ngeinfokan dulu ya. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan kehadirannya. Semoga kegiatan ini bisa lebih bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.